Halo semuanya, kalau kalian lihat video ini, berarti aku sedang ngejar deadline tentang video tugas karena beberapa masalah video utamanya tidak tayang. Dan ini video penggantinya ya. Ya, selamat datang di video ini. Selamat menyaksikan. Yap, hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu perkembangan idol di Jepang dan juga di Indonesia. Buat kamu yang baru kenal dunia idol, tenang saja, kita bakal bahas dari nol. Betul, kita bakal ulik sejarahnya, sistemnya, sampai gimana budaya fansnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas dulu nih, idol itu apa sih sebenarnya? Kalau di Jepang, idol itu adalah entertainer yang gak cuma nyanyi, tapi juga nari, tampil di TV, bahkan acting. Biasanya mereka debut di usia muda banget lah. Dan yang menarik, idol Jepang itu konsepnya bukan harus langsung sempurna. Justru fansnya lebih suka karena bisa ngelihat perkembangan idol dari masih pemula sampai jadi hebat, kayak nonton perjalanan hidup versi panggung. Itulah. Nah, di Indonesia istilah idol atau idol, enaknya apa sih? Idol atau idol? Ya, idol. Dulu lebih populer lewat ajang pencarian bakat kayak Indonesian Idol yang fokusnya di suara. Tapi sejak JKT48 muncul, masyarakat mulai kenal konsep idol grup ala Jepang. Yang menarik, idol itu lebih sekedar performer. Mereka punya kedekatan khusus dengan fans. Bukan cuma nonton konser, tapi juga ada event kayak handshake, two shot, dan lain-lain. Jadi lebih personal, lebih intim, lebih privat, kayak gitulah. Ya, sejarah idol di Jepang tuh panjang. Dari era 70-an udah ada artis kayak Momoe Yamaguchi. Tapi era modern idol dimulai sekitar tahun 2000-an, waktu AKB48 muncul dengan konsep idol yang bisa ditemui setiap hari. Yap, AKB48 jadi pionir sistem idol teater. Mereka tampil hampir setiap hari di teater, khususnya mereka di Akihabara. Fans bisa datang langsung kayak nonton pertunjukan rutin. Dan mereka punya sistem unik kayak Senbatsu Sosenkyo, di mana fans bisa vote siapa yang masuk line up lagu baru. Bahkan sistemnya berkembang jadi franchise internasional, seperti 48 Group, 48 Family, seperti idol-idol sisternya itu SKE48, NMB48, sampai JKT48, bahkan BNK48. Budaya fansnya juga gila sih. Ada yang beli ratusan CD buat dapat tiket handshake atau voting. Tapi mereka juga dukung idol secara emosional. Jadi lebih dari sekedar hiburan. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Perkembangan idol grup baru benar-benar mulai kelihatan waktu JKT48 debut tahun 2011. Ya, waktu itu JKT48 adaptasi lagu-lagu AKB ke bahasa Indonesia, seperti Heavy Rotation. Jadi awal yang viral banget.
banyak orang jadi tahu konsep idol group dari situ. Kalau kalian tahu ada iklan-iklan dulu seperti Mio-J atau Pocari Sweat. Nah, itu diisi JKT48. Yang unik, JKT48 juga bawa konsep teater show kayak di Jepang. Mereka tampil rutin di teater sendiri dan punya event khusus kayak handshake dan to shoot. Setelah itu, mulai muncul grup idol lokal lain. Ada Shoujo Complex, Lumina Scarlet, hingga grup-grup indie yang lahir dari komunitas dance cover. Bahkan nih, FYI, di Semarang sendiri ada juga loh idol lokal yang masih berjuang dan memberikan semangat kepada para penggemar. Yang antara lain seperti Keiku, Equivalent, Yuri Vesa, dan sebagainya. Tapi jujur, tantangan di Indonesia itu masih besar. Pasarnya belum sebesar di Jepang. Dan kadang, publik belum sepenuhnya paham perbedaan antara idol dan grup dance biasa. Kalau ngomongin fans, Jepang tuh punya sistem fanbase yang terstruktur banget loh. Ada Oshi atau idol favorit. Kalau kalian masih kurang paham, itu layaknya bias. Kalau kurang paham lagi ya, itu seperti orang-orang yang kamu sayangi, banggakan, fans kan, ya begitulah. Terus ada chain khusus setiap lagu, bahkan like stick, warna yang disesuaikan nama Oshi. Kayak, ini like stick nih, terus ada namanya, wah keren pokoknya. Terus Indonesia juga mulai ada itu, fans JKT48 udah mulai familiar sama Oshi culture. Bahkan, project sendiri buat dukung idolnya, tapi skala dan konsistennya masih berkembang. Belum segede Jepang, tapi udah lumayan lah. Dari segi sistem, Jepang punya banyak event kayak Jankeng Tournament, Request Hour, Senbatsu Election. Indonesia juga pernah adopsi itu, tapi belum terlalu besar dampaknya. Mungkin karena industri idol di Indonesia masih tumbuh. Tapi dengan adanya sosial media, banyak idol group yang bisa bangun koneksi langsung sama fans tanpa nunggu agensi besar. Kayak TikTok, saluran WhatsApp, Instagram, bahkan kalau langsung webnya langsung juga ada, seperti apa ya, IDN Live, dan sebagainya lah. Tantangannya menurutku di Jepang itu tekanan industri dan persaingan antar idol group. Tapi karena sudah jadi bagian budaya, mereka punya support system yang jelas. Di Indonesia, tantangan justru lebih ke edukasi publik. Bagaimana banyak yang belum paham idol itu. Bukan cuma soal nyanyi, tapi pelan-pelan mulai ada kemajuan lah. Harapannya sih, semoga idol group Indonesia bisa tumbuh dengan ciri khas sendiri. Nggak cuma jadi copy dari Jepang, tapi tetap punya warna lokal. Dan fans juga semoga bisa support dengan sehat. Karena jadi idol tuh butuh perjuangan, latihan keras, dan mental yang kuat. Mereka butuh dukungan, bukan tekanan. BTW guys, sesuai requestan kalian, tentang bang, gimana sih tutorial jadi fans idol? Atau bang, apa sih starter pack-nya biar jadi fans idol? Nah, mari kita bahas itu ya guys. Ini adalah filler, pengisi. Jadi, gua nih jadi fans idol tuh udah sekitar berapa dong? 1 tahun setengah atau sampai 2 tahunan. Ya, itu waktu yang cukup lama, bisa dikata lama, bisa dikata sebentar. Nah, di sini aku beli yang namanya buku ceki atau buku untuk foto apa ya namanya, yang size-nya 2R.
Kalau ada foto tuh ada 2R. 2R tuh seperti ini. Tuh, itu 2R tuh. Nah, ini adalah kias balik atau kayak oleh-oleh dari setiap aku ngidol. Nah, mari kita mulai dari yang paling depan. Nah, di sini ada apa ya? Surat cinta, anjay. Surat cinta dari Kak Alia dan freebies tiket. Nah, di sini ada surat cinta. Kenapa bisa dapet? Karena udah jadi fans. Nah, seperti itu. Untuk Sultan. Selanjutnya, yang kedua ini aku ngumpulin dari beli baju Erigo nya JKT48, terkhususnya yang punya Freya Shiva Jayawardana. Nih. Nah, sini ada 2. Gimana tuh bukanya? Nah, ada 2. Nah, ada 2. Ya, aku beli 2. Satu bajunya 200-an ribu. Di 430 ribu lah. Selanjutnya ini nyempil satu ya, karena ini bentuknya photocard. Oh ya, di sini aku ngisi yang namanya ceki atau two shot sama photocard. Photocard itu kayak kamu foto terus dijadiin kartu. Ya kayak gini lah. Nah, di sini ini kamu. Nah, nanti kamu bisa dapetin ini dari idolmu, itu kayak dibagikan, di giveaway kan, atau bisa langsung beli di tempat. Itu. Selanjutnya di sini aku ngumpulin banyak kartu. Turun dikit ya. Di sini ada Keiko. Ini Keiko semua, ini di sini di dalam. Di sini ada mari kita review satu persatu ya. Di sini ada Monoceros. Ini juga Monoceros. Yang ini Paripi Beats. Yang ini Cosmonaut. Ini Monoceros lagi. Ini dari Equivalen kayaknya. Sini Monoceros lagi, Equivalen. Terus ada Nobar. Ya, semua stiker aku jadiin satu sih. Ada Cosmonaut, ada stiker anime. Ini namanya Persephone. Ini pas membernya masih berenam ya, sekarang berempat. Sini ada Monoceros yang edisi Lebaran, sama ada Equivalen lagi. Terus aslinya dapat lagi gantungan kunci dari apa nih namanya? Aduh, lupa deh. Soalnya nih dapatnya di Jakarta. Ya itulah. Terus ada lagi. Nah, ini dari Keiko Pack. Ini ada Keiko yang masih 3 member. Sekarang Keiko ada 3 member tapi rolling terus ya. Di sini ada Keiko lagi. Keiko yang versi lama, ini juga versi lama. Soalnya apa? Sekarang udah jarang idol. Sibuk. Lanjut. Di sini ada yang namanya photo pack ya, bentukannya kayak photocard tapi lebih lebar. Di sini ada Chilo. Selanjutnya di sini ada Ara. Oh ya, ini member dari grup idol ini dari Jogja yang namanya Gochikara ya guys. Di sini ada Ara. Ini ada Yochan.
Ini ada Q sama ada Yoru. Nah, di balik sini ada tuh tulisan-tulisan manja dari mereka. Ini kalau mau misal, bang berapaan sih kayak gini? Waktu itu aku belinya segini langsung dapat 5 seplastik 25.000. Terus dapat macam-macam. Ini aslinya bagus loh guys. Kalau ini kameranya aja yang burik, aslinya bagus. Terus ada kata-kata. Lanjut. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini ada stiker Mono Keiko Yurifesa Equivalent. Ya, ini itu stiker lama semua ya. Ini mari kita review. Nah, ini namanya photocard. Salah. Ini namanya apa? Ceki, CHEKI. Jadi kalau kamu setiap perform, misal mereka perform di mana ini? Di salah satu event. Di situ ada tuh, nanti tinggal minta manajernya. M-chan-san, Ceki wa ii desu ka? Hai. Ikura desu ka? 20.000. Oh, hai. Nah, seperti itu. Nah, sini agak ini ya, tapi ini cukup banyak ya, jadi aku berani sombong ya, ini cukup mahal. Jadi kisaran Ceki itu ada di 20.000 sampai 50.000 tergantung. Ini masih dari member equivalent ya guys. Ini member kedua, yang ini member ketiga, yang ini member keempat, yang ini member kelima. Ini udah pindah ya. Ini dari grup Monoceros. Ini member pertama. Terus ini member kedua. Aku juga susah ya lihatnya, udah lupa. Nah, ini member ketiga. Yang ini member kedua tadi. Ini member keempat. Nah, ini dari Keiko. Ini member pertamanya. Nah, ini posisinya waktu fotonya rusak, jadi keluarnya cuma putih. Akhirnya ditulis tangan manual. Nah, ini member ketiga. Terus ini member kedua. Nah, sama. Waktu itu aku mintanya pesen 2, tapi keluarnya kayak gini. Jadi ya udah tulis sini, terus aku minta ulang. Nah, seperti itu. Terus ini member ketiganya, Mine Mine Watashi no Kokoro. Terus ini harganya berapa ya? Ini aku dulu ngambil langsung 18 foto langsung. Pokoknya habis berapa ya? Pokoknya satunya tuh 25 kalau enggak 20 gitu. Waktu itu masih murah. Terus ini member Persephone. Ini waktu masih 6 orang ya. Tapi yang di sini posisinya baru 5 kayaknya. Ya. Yang satu masih KKN satunya waktu itu. Ini udah lama ini, 2000 berapa? 21 Januari 2024 ya. Terus ini dari member ini dari grup Idol Solo. Waktu itu aku ke di Semarang, tapi ada Idol Solo. Nah, ini dari grup Jogja, Cikara. Terus yang ini dari Monoceros dari Semarang. Terus ini equivalent. Ini grup Ceki Group. Soalnya all member bang, aku minta all member. Oke. Nah, terus ini dari Idol Kudus.
B-Idol. Terus ini dari Semarang juga, Yuri Vesa. Terus ini pas masih 3 orang, Persephone dari Semarang juga. Terus ini apa ini? B-Idol lagi. Ya. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke photocard. Photocard itu yaitu yang tadi aku sebutin. Kamu foto terus dijadiin kartu. Ya paham lah ya kalau suka idol. Nah, kalau nggak suka idol, nanti kita bahas di bahasan selanjutnya, oke? Nah, seperti ini. Ini aku kalau naruh urut. Kalau ada juga orang yang naruh tuh nggak urut. Nah, durasi bang, oke bang. Terus ini sebagian besar ya, 95% aku minta. Soalnya apa? Udah deket coy, tinggal minta. Tapi emang gitu kok. Kalau kamu minta pasti dikasih. Apalagi fans baru, wah disayang kamu. Oh ya, ini dari grup idol Anarchisu. Ya, sekarang udah mati coy grupnya. Nah, ini dari JKT guys. Yang ini ori. Kan banyak tuh photocard yang ori sama yang enggak. Soalnya apa? Yang ini fansmade. Nah, ini ori nih. Ini fansmade. Ini ori. Ini Nivea ori, Nivea edition. Ini dari Japota edition. Yang ini dari album Sayonara Crow. Nah, ini dari Tengo. Ini dari Japota lagi. Ini fansmade. Ini dari Nekat 48 fansmade. Terus ini dari Summer Tour. Ini fansmade. Ini dari Z saat pas dia bikin film. Nah, ini fansmade-nya. Anjika kalau kamu tahu. Nah, itu. Oke, ini yang bawah ini udah masuk ke cosplay. Ya, itu aja dari review kitab, bukan sih, ini lebih ke buku koleksi peridolan lokal. Lanjut ke video. Oke, segitu dulu obrolan kita tentang dunia idol di Jepang dan Indonesia. Gimana? Seru kan? Kalau kalian punya oshi atau pengalaman seru di dunia idol, langsung aja share ke kita lewat DM atau komen. Siapa tahu bisa jadi topik episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan tetap jadi fans yang suportif. Bye!